Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisa Perbandingan Model Deep Learning Metode RAG atau Retrieval Augmented Generation lokal dengan OLAMA untuk sistem tanya-jawab dokumen internal. Adapun latar belakang yang mendasari penelitian ini yaitu Artificial Intelligence atau AI telah berkembang pesat, membuka peluang baru dalam pengelolaan informasi, terutama di organisasi. LLM atau Large Language Models adalah inovasi transformatif dengan kemampuan luar biasa dalam memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. LLM telah merevolusi aplikasi seperti pembuatan konten otomatis dan chatbot cerdas. LLM yang hanya dilatih pada data publik memiliki keterbatasan, tidak memiliki akses ke informasi data spesifik, data internal, dan rahasia organisasi. Keterbatasan pengetahuan spesifik dan akurasi data internal organisasi, serta risiko informasi yang tidak akurat, ditambah biaya inferensi tinggi pada layanan LLM berbasis cloud, menjadi tantangan signifikan. Dari latar belakang tersebut, kita mendapat 3 masalah. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan spesifik dan akurasi data internal. LLM publik dilatih pada korpus data yang luas dari internet, namun seringkali tidak memiliki akses ke informasi spesifik, terkini, atau rahasia yang terkandung dalam dokumen internal organisasi. Yang kedua yaitu isu privasi data dan keamanan data. Mengirimkan dokumen internal yang sensitif ke layanan LLM berbasis eksternal atau cloud menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi dan keamanan data. Yang ketiga yaitu biaya implementasi LLM berbasis cloud. Biaya inferensi atau penggunaan LLM cloud-based bisa sangat tinggi, terutama untuk skala besar dan penggunaan berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah menganalisis dan membandingkan secara empiris kinerja berbagai model LLM atau deep learning yang dijalankan secara lokal. Yang kedua yaitu mengukur dan membandingkan akurasi dan relevansi jawaban yang dihasilkan oleh sistem RAG lokal untuk berbagai model LLM atau deep learning. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi mengenai pemilihan model LLM dan konfigurasi RAG yang paling optimal untuk membangun sistem tanya-jawab dokumen internal yang efisien. Adapun literary review yang pertama yaitu Language Model are Few Short Learners pada tahun 2020 dengan hasil yang menyebutkan LLM mampu belajar tanpa fine tuning dan konsumsi energi tinggi serta ketergantungan pada data di internet. Literary review yang kedua yaitu State in Time Step 9 Detecting and Mitigating Hallucination of LLMs tahun 2023 dengan hasil penelitian yaitu mengurangi halusinasi dari 47,5% menjadi 14,5%. Sedangkan literary review yang ketiga yaitu Conversational AI with Spring Boot, Open API, dan OLAMA Smarter Chat tahun 2024 dengan hasil penelitian privasi data terjamin dan latensi rendah. Untuk yang keempat yaitu An Empirical Study of RAG with COT atau Chain of Thought menghasilkan output atau penelitian yaitu biaya komputasi yang cukup besar. Dari literary review tersebut kita mempunyai 3 tantangan. Adapun tantangan tersebut yaitu yang pertama adanya kebutuhan berkelanjutan untuk menyempurnakan framework berbasis deep learning agar dapat menangani data yang kompleks dengan lebih baik dan meningkatkan akurasi. Yang kedua yaitu adanya kebutuhan pengembangan metode yang secara efektif berfokus pada pengembangan model LLM yang lebih kecil namun tetap handal yang dapat berjalan secara efisien di hardware yang standar. Adapun tantangan yang ketiga yaitu adanya kebutuhan privasi dan keamanan data yang terjaga karena semua pemrosesan data dan inferensi LLM terjadi secara lokal serta kebutuhan kecepatan akses data yang sangat cepat karena model berjalan di jaringan lokal.
Adapun metodologi riset yang dilakukan yang pertama yaitu pengumpulan data atau dokumen internal organisasi. Yang kedua, melakukan persiapan di frameworks. Yang ketiga, pre-processing data di frameworks. Yang keempat, pemilihan model dan pelatihan, yaitu dengan menggunakan metode deep learning yang digunakan untuk pengukuran. Yang kelima, melakukan penilaian berbentuk metrik seperti metrik kualitas layanan atau quality of service, metrik kualitas output, dan metrik efisiensi. Yang keenam, melakukan analisa perbandingan beberapa model deep learning tersebut pada framework. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan rekomendasi. Adapun analisis data untuk pengukuran, yang pertama itu metrik kualitas layanan. Kita bisa di QoS ini kita dapat mengukur latensi dengan rumus waktu respon dikurangi waktu request, respon time, throughput, availability, error rate, serta success rate. Kita bisa lihat dari metrik pengukuran tersebut, rumus-rumusnya bisa kita lihat dalam layar. Untuk analisis data yang kedua yaitu metrik kualitas output dengan 4 metode pengukuran yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk akurasi dengan rumus number of correct prediction dibagi dengan total prediction. Untuk precision dengan rumus true positive dibagi dengan true positive plus false positive. Sedangkan recall dengan rumus true positive dibagi true positive plus false positive. Sedangkan yang keempat F1 score kita lihat dengan rumus 2 kali precision kali recall dibagi precision plus recall. Untuk analisis data yang ketiga yaitu metrik efisiensi. Di sini kita bisa lihat cara pengukuran untuk cost per token, energi consumption, dan flop per watt. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, dengan melakukan penelitian dan uji coba beberapa metode untuk penggunaan deep learning dengan framework pada jaringan lokal, diharapkan yang pertama dapat menangani data internal organisasi yang kompleks dengan lebih baik dan meningkatkan akurasi pencarian data. Yang kedua, dapat menganalisa beberapa metode deep learning pada framework yang dijalankan pada jaringan internal atau lokal. Yang ketiga, dapat memberikan rekomendasi penggunaan LLM yang efisien. Demikianlah presentasi dari penelitian ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.